Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Tingkat kekuatan, ini adalah perbedaan tingkat kekuatan absolut. Feng Xing memelototi seberkas cahaya berwarna cian itu. Saat busur yang dipegang di tangannya bersinar dengan cahaya terang, dia tiba-tiba bergerak 10 meter jauhnya, meninggalkan serpihan bayangan di udara. Ribuan berkas cahaya cian hanya menembus aliran bayangan yang ditinggalkan olehnya. Mengikuti suara hembusan, seberkas cahaya cian setebal ibu jari mengiris udara dan dengan keras menembus bahu Feng Xing. Armor kulit naga itu robek, sementara luka tembus seukuran kepalan tangan muncul di bahunya. Aliran udara tajam seperti tepi pisau tanpa henti mengaduk luka, memotong potongan tipis tulang dan otot. Yi Shen terbang ke langit, menginjak embusan angin, dan melayang di udara, menatap Feng Xing dengan sepasang mata yang berkilauan tajam. Seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan saat dia berkata, "Yi Feng, aku tahu lebih banyak tentang kebaikan harta karun terbesar klanku. Saya tahu setiap rahasianya. Anda telah diterima olehnya, lalu apa? Anda tidak mungkin melepaskan kekuatan penuhnya pada tahap saat ini. Aku bisa melihat melalui setiap gerakan yang kamu lakukan dengan kekuatan busur ilahi itu. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Kamu rendahan, hehe, aku telah memotongmu berkali-kali dalam mimpiku. Aku menghisap darahmu, melahap sumsummu, membiarkan abu tulangmu dan semua keluargamu tenggelam ke dalam tangki ternak." Feng Xing memuntahkan darah saat dia dikirim terbang mundur oleh lampu panah Yi Shen. Dia menabrak kabut hitam yang diciptakan oleh River Earl saat benang es gelap tajam yang tak terhitung jumlahnya berteriak ke arahnya. Feng Xing tidak berhasil bereaksi tepat waktu, dan sebagai konsekuensinya, benang es gelap mengiris tubuhnya dan memotong potongan kulit dan otot. Selain itu, gumpalan tipis aliran udara dingin dan gelap mengebor tubuhnya, membekukan sumsumnya dan melumpuhkan seluruh punggungnya. Setelah lolongan melengking, tubuh Feng Xing terpental ke depan sementara darah menyembur keluar dari hampir setiap sudut tubuhnya. Luka di bahunya telah mengembang sementara itu. Feng Xing mengayunkan tubuhnya. Embusan angin cian yang kuat melingkar di sekelilingnya. Dia ingin berlari dan melancarkan serangan balik, tetapi setengah dari tubuhnya sekarang tidak berdaya, dan dia tidak bisa membuka busur. "Kamu berbakat, bahkan lebih berbakat dariku." Yi Shen melayang di udara, menatap Feng Xing, seolah-olah dia adalah dewa yang berdiri tinggi di atas masa, menatap jiwa dosa yang akan dieksekusi. "Bahkan aku tidak bisa diterima oleh harta terbesar klanku. Tapi Anda memicunya ketika menghadiri upacara pemujaan leluhur yang agung untuk pertama kalinya. Harta karun itu memilihmu, dan itu mengambil inisiatif untuk bergabung denganmu. Saya adalah Pangeran Negara 10 Matahari. Saya satu-satunya Pangeran Negara 10 Matahari. Saya pasti satu-satunya penerus negara besar itu. Kamu yang rendah, kamu bukan siapapun selain putra seorang penjaga istana suci di kuil leluhur. Yi, nama depan yang mulia ini adalah kehormatan besar, diberikan kepada leluhurmu oleh leluhurku. Dengan garis keturunanmu yang rendah, beraninya kamu mengambil kehormatanku. Beraninya kamu bahkan lebih berbakat dariku. Kamu bilang, bodoh dan sembrono sepertimu, dan keluargamu yang rendah yang serendah binatang yang dibesarkan, jika kalian tetap hidup, bukankah aku akan menjadi lelucon? Aku tidak mengerti, bagaimana kamu bisa sampai di Midland. Para tetua yang tak terhitung jumlahnya dan aku mencoba yang terbaik, tetapi kami masih gagal mengetahui bagaimana kamu melarikan diri ke Midland. Kami menyegel seluruh gurun timur, semua pintu masuk dan keluar, semua karavan, kapal terbang dan kota, semua makhluk besar malam berbintang, kami telah memeriksa semuanya secara menyeluruh. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tahukah Anda berapa banyak uang dan tenaga kerja yang telah kami habiskan untuk menangkap Anda? Tapi hari ini, akhirnya, kamu ada di tanganku. Yi Shen, mengapa kamu masih membuang-buang napas untuk mengatakan omong kosong ini? Teriak Gonggong Wuyu dengan sedih, bunuh saja anak itu dan ambil kembali busurmu. Gadis kecil ini, hati-hati, kalian semua, jangan menyakiti sehelai rambutnya pun. Gonggong Wuyu tidak akan menyembunyikan keserakahan dan keinginan jahatnya untuk gadis itu saat dia tersenyum berkata kepadanya, "Wanita cantik,
silakan ikut denganku. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan padamu, tetapi jika kamu tidak patuh, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa jika kamu akan memiliki beberapa tulang rusuk yang patah secara tidak sengaja olehku, seperti budak perempuanku itu. Selangkah demi selangkah, Gong-Gong Wuyu mendekati Ye Mo Sanye. Sementara itu, gelombang besar air hitam melonjak keluar dari tubuhnya, dan simbol mantra gelap seperti kepingan salju muncul dari bawah kakinya. Rasa dingin yang menakutkan menyelimuti Ye Mo Sanye, bahwa unicorn yang berdiri di sampingnya sudah memiliki lapisan tipis es gelap yang tertutup di tubuhnya. Unicorn itu gemetar kedinginan sambil gemetar melindungi Ye Mo Sanye di belakang tubuhnya sendiri. Aliran cahaya keemasan yang tajam terbang di tanduk emasnya sambil mengeluarkan suara terengah-engah. Gong-Gong Wuyu tersenyum bangga dan percaya diri. Dia merentangkan tangannya, sepertinya meraih bahu Ye Mo Sanye. Kabut gelap menyembur keluar dari ujung jarinya, yang membuat tangannya terlihat seperti cakar iblis. Rasa dingin yang menusuk tulang yang dilepaskan dari tangannya bisa menyegel kekuatan Ye Mo Sanye dengan mudah. Kemudian, Gong-Gong Wuyu akan bisa membawanya pergi. Dikatakan bahwa kamu memiliki bakat paling sempurna di Dark Sun. Anda memiliki kekuatan magis khusus. Jiwa leluhurku, gadis kecil, kamu berkeliaran di sini dan menabrakku. Dalam hal ini, kekuatan ajaib dan misteriusmu, biarkan aku menikmatinya. Wajah Gong-Gong Wuyu memerah karena kegembiraan saat dia menunjukkan giginya, tampak seperti harimau kelaparan yang menerkam mangsanya. Unicorn mengeluarkan raungan mengamuk sementara aliran cahaya keemasan yang melingkar menyilaukan keluar dari tanduknya seperti pedang tajam, mencapai dada Gong-Gong Wuyu dalam sekejap. Gong-Gong Wuyu mendengus dingin sambil dengan ceroboh menjentikkan jarinya. Gelombang besar kristal es meledak bersama dengan aliran udara dingin, membekukan cahaya keemasan. Kemudian, cahaya keemasan dijentikkan menjadi kepulan bintik-bintik cahaya oleh jari Gong-Gong Wuyu. Dengan nyaman, dia melemparkan tendangan keras dan mengirim unicorn yang tinggi dan kuat itu 100 meter jauhnya. Unicorn itu berdebar ke tanah dan muntah darah. Ye Mo Sanye berteriak, melihat wajah ganas Gong-Gong Wuyu, lalu melirik Feng Xing, yang telah berjuang dengan terhuyung-huyung, dan Yi Sen, yang perlahan menarik busurnya terbuka, dia tiba-tiba merentangkan tangannya sambil mengeluarkan jeritan melengking dari bibirnya yang halus. Jeritan itu menjangkau langsung ke awan. Liontin kristal hitam yang dikenakan di dahi Ye Mo Sanye langsung hancur. Kemudian, garis gelap yang dalam di antara alisnya tiba-tiba terbuka. Sebuah mata tegak yang murni gelap dibuka, dengan aliran cahaya gelap berputar di dalamnya dengan cepat. Kekuatan besar yang menakutkan, yang tampaknya melahap seluruh dunia, tiba-tiba meledak dari pusaran gelap di matanya yang tegak. Setelah dua suara hembusan dan jeritan Ye Mo Sanye yang mengguncang langit, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Bahkan kabut hitam yang dilepaskan oleh River Earl mulai bergetar intens. Para pemanah gurun timur yang telah mendekat dari segala arah memiliki darah yang menyembur keluar dari telinga mereka, karena gendang telinga mereka semua bergetar patah. Dua cahaya ilahi hitam yang sangat tipis menyilaukan dari mata tegak Ye Mo Sanye dan menghantam tubuh Gong-Gong Wuyu dan Yi Sen seperti dua sambaran petir. Getran kekuatan kuat yang dilepaskan dari tubuh mereka segera melemah. Kemudian, dengan kepanikan yang hebat, keduanya mengetahui bahwa kekuatan dan darah roh mereka mulai hilang dengan kecepatan yang menakutkan. Mata tegak Ye Mo Sanye dengan cepat berputar di rongga matanya sambil melahap kekuatan Gong-Gong Wuyu dan Yi Sen dengan kecepatan gila. Hanya setelah rentang napas, dua petir hitam dilepaskan dari matanya yang tegak, dengan keras menghantam tubuh Gong-Gong Wuyu dan Yi Sen. Gong-Gong Wuyu dan Yi Sen secara bersamaan mengerang teredam sambil mundur dengan cepat dan muntah darah. Matahari gelap dengan kekuatan menghancurkan dan melahap. Dalam sistem kekuatan non-manusia, baik kekuatan penghancur maupun kekuatan melahap adalah jenis kekuatan kelas atas yang paling menakutkan. Oleh karena itu, orang-orang matahari gelap akan mewarisi kekuatan menghancurkan atau kekuatan melahap. Tapi hanya mereka yang diberikan, terutama oleh matahari gelap, yang bisa mencapai kedua jenis kekuatan terbesar ini. Ye Mo Sanye adalah orang yang sangat berbakat. Kekuatan besar yang dimiliki oleh Gong-Gong Wuyu dan Yi Sen didevaluasi oleh mata tegak di antara alis Ye Mo Sanye. Kekuatan yang diubah oleh mata sihir rohnya menjadi guntur matahari gelap yang merusak dan dilepaskan.
Yemo Sanye sendiri tidak terlalu kuat, tetapi dia menyerap kekuatan Gong Gong Wuyu dan Yi Sen, lalu melancarkan serangan kekuatan penuh pada mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Petir yang sangat tipis itu tampak seperti jarum panjang, redup dan sunyi, dan sepertinya tidak berdaya. Namun, baik Yi Sen dan Gong Gong Wuyu sangat ketakutan, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Harta pelindung yang dikenakan oleh mereka meledak dengan cahaya yang menyilaukan bersama-sama, sementara simbol mantra seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari harta karun itu, melayang di sekitar mereka. Mereka berubah menjadi lapisan tebal layar ajaib pelindung dan melindungi mereka. Perasaan kehancuran yang gelap, dingin, tanpa emosi menyelimuti Gong Gong Wuyu dan Yi Sen. Petir hitam dengan lembut menunjuk ke layar lampu pelindung itu dan menghasilkan puluhan suara ledakan berturut-turut sambil menghancurkan layar cahaya ajaib itu satu demi satu. Petir matahari gelap merobek semua pertahanan luar Gong Gong Wuyu dan Yi Sen dan menghantam tubuh mereka, memeras lolongan keras dari mulut mereka bersama dengan darah. Yi Sen memiliki lubang seukuran kepalan tangan yang terbuka di dadanya. Permukaan bagian dalam lukanya sehalus cermin, sementara lapisan petir gelap melekat di lukanya, mendesis tanpa akhir sambil melahap darah dan dagingnya. Yi Sen adalah penyihir ilahi tingkat puncak, dan memiliki 81 bintang di dalam tubuhnya. Selain itu, setiap bintang telah dibudidayakan hingga batasnya. Tubuhnya sangat kuat, bahwa serangan fisik biasa tidak mungkin membahayakan tubuhnya. Namun, di bawah pengaruh guntur matahari gelap, tubuhnya dengan mudah robek seperti kertas, dan petir yang tersisa masih melukai tubuhnya, memberinya kerusakan yang lebih besar. Gong Gong Wuyu terluka lebih parah. Separuh besar dadanya telah hilang, dan hanya setengah kecil dari tulang belakang yang patah hampir tidak memiliki tubuhnya yang terhubung secara utuh. Darah menyembur keluar dari tubuhnya, dan dilahap oleh petir gelap yang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Wajah Gong Gong Wuyu menjadi pucat karena rasa sakit. Dia terhuyung-huyung ke belakang sambil menatap Yemo Sanye dengan ketakutan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia adalah hantu paling ganas di dunia. Dia adalah keturunan dewa, dia adalah pangeran keluarga Gong Gong. Namun demikian, makhluk yang baik hati menghargai kemampuan mengendalikan kekuatan alam lebih dari kekuatan fisik. Mereka bisa membalikkan lautan, dapat memindahkan bintang menjauh dari rel, tetapi mereka tidak pernah memberikan perhatian besar pada kultivasi tubuh fisik mereka, kecuali beberapa dari mereka, yang dikenal karena kekuatan besar, seperti Kuae dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, tubuh Gong Gong Wuyu jauh lebih kuat dari Yi Sen. Akibatnya, dia terluka jauh lebih parah daripada Yi Sen. Lebih buruk lagi, manusia memiliki tubuh dan jiwa yang mandiri, sehingga merugikan tubuh manusia hanya bisa membawa sedikit kesalahan, dan bahkan tidak membahayakan jiwanya. Tidak seperti manusia, jiwa dan tubuh makhluk Tuhan adalah kesatuan. Itu berarti, jiwa Gong Gong Wuyu menderita luka yang sama ketika tubuhnya terluka. Rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya melemah dengan cepat, karena separuh besar dada Gong Gong Wuyu telah tertiup angin. Sebelumnya, dibandingkan dengan Yi Sen, Gong Gong Wuyu berada di level yang jauh lebih tinggi. Tapi sekarang, dilihat dari rasa kekuatan yang menurun yang dilepaskan dari tubuhnya, dia tidak lebih baik dari Yi Sen lagi. Gong Gong Wuyu telah minum pil darah matahari dan bulan, karena itu, dia sudah berdiri di titik awal yang lebih tinggi. Selama dia bersedia membuat langkah terakhir itu, dia akan mencapai level penyihir tertinggi, dan akan menjadi luar biasa. Namun demikian, guntur matahari gelap Yemo Sanye menghancurkan separuh kecil tubuhnya, dan juga merobek sebagian kecil jiwanya. Kekuatan dan kultivasinya keduanya menurun secara besar-besaran. Ini berarti pil darah matahari dan bulan, yang dimenangkan oleh Gong Gong dari Disica, disia-siakan oleh Gong Gong Wuyu. Jalang, Gong Gong Wuyu menderita sakit hati yang luar biasa. Sambil terhuyung-huyung ke belakang, dia mengarahkan jarinya ke Yemo Sanye. Dia ingin menangis tetapi gagal meneteskan air mata. Dia tidak tahu harus berkata apa selain mengutuknya dengan bahasa terburuk yang dia tahu. Pil darah matahari dan bulan, yang merupakan obat ajaib yang paling kuat, yang tidak pernah bisa dibuat manusia. Gong Gong Wuyu mengambil risiko yang cukup besar untuk mendapatkan pil dari Disica, dan Gong Gong Wuyu meminum pil itu. Dia memiliki perasaan yang luar biasa, yang diberikan oleh peningkatan luar biasa yang diberikan oleh pil,
yang membuatnya merasa seperti dia adalah makhluk paling mulia di dunia, dan semua orang menginjak kakinya. Tapi, dia hanya menikmati perasaan ini selama beberapa hari sebelum dia dipukul kembali ke tempatnya sebelumnya oleh guntur matahari gelap Yemo Sanyei. Sakit hati yang luar biasa membuat wajah Gong Gong Wuyu menjadi hitam, dan membuat pembuluh darah menonjol dari dahinya, membuatnya tiba-tiba mulai menangis dengan keras. Yi Sen juga mundur. Dia memiliki senyum aneh di wajahnya yang kaku sambil melirik Gong Gong Wuyu dengan cepat dan rumit. Feng Xing mengangkat kepalanya secepat yang dia bisa. Dia melihat senyum di wajah Yi Sen. Sepertinya Yi Sen entah bagaimana senang melihat Gong Gong Wuyu terluka parah. Apakah itu benar? Teman sampah. Feng Xing dengan tepat mendefinisikan hubungan antara Gong Gong Wuyu dan Yi Sen. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Xing memiliki aliran kabut ringan samar yang melintas di seluruh tubuhnya. Selanjutnya, kekuatan luar ganas yang berlama-lama di dalam dan di sekitar tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Kemudian, kekuatan hidupnya yang besar ditingkatkan dan benar-benar menyembuhkan lukanya dalam 1 detik. Feng Xing melompat, menggigit ujung lidahnya yang patah dan meludahkan seteguk darah roh berwarna cian dan ungu ke busurnya. Dia tiba-tiba menarik busur terbuka, saat embusan angin kencang langsung naik dari tanah. Angin kencang mengembun di tali busurnya, berubah menjadi panah yang sangat panjang, dalam rentang napas. Yi Sen, saat itu, kamu membunuh seluruh keluargaku. Geram Feng Xing sementara busurnya mengeluarkan raungan seperti guntur. Udara di depannya meledak dan membungkus panah cian, yang menyilaukan dengan cahaya yang menusuk mata. Pada saat yang hampir sama ketika panah dilepaskan dari tali busur, panah itu mendarat di tubuh Yi Sen, yang sekarang tidak memiliki harta pelindung lagi. Yi Sen meraung. Dia meningkatkan semua kekuatannya dan mencoba menghindar. Namun, panah itu datang terlalu cepat, tanpa memberinya waktu atau ruang untuk menghindar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat panah menembus dadanya. Tubuhnya yang milik penyihir ilahi tingkat puncak tidak berhasil menghentikan panah itu menusuknya. Sekali lagi, sebuah lubang dibuka di tubuhnya. Simbol mantra berwarna cian meledak di panah. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya, sangat tipis dan tajam meledak di dalam tubuh Yi Sen, yang membuatnya melolong kesakitan. Organ dalam, pembuluh darah dan meridiannya semuanya terkoyak, dan tubuhnya hampir menjadi wajan. Mati. Yi Sen memaksa dirinya untuk menekan rasa sakit sambil mengangkat busur panjangnya. Busur Yi Sen disebut busur pembunuh naga. Itu juga merupakan harta karun besar dari negara 10 matahari. Nenek moyang 10 orang Sun Country pernah membunuh 100 naga dengan busur. Namun, Yemo Sanyei memiliki matanya yang tegak terkunci kuat pada Gong Gong Wuyu, sambil dengan cepat mengekstraksi kekuatan besar yang melonjak keluar dari lukanya. Diam-diam, petir matahari gelap lainnya menyilaukan dari matanya yang tegak dan menghantam busur pembunuh naga. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, ujung bawah busur hancur berkeping-keping, dan tangan kiri Yi Sen meledak seluruhnya. Di alun-alun depan balai kota, Men-Men memegang tangan Shaoxi dan dengan keras membelah kerumunan, dengan bersemangat bergegas ke setiap sudut yang bising. Dia mengambil sepotong daging panggang dari sekitar api unggun, lalu mengambil tong anggur dari sekitar api unggun lainnya. Sementara itu, dia mengayunkan lengannya ke belakang dan mengirim seorang pria berotot, yang mencoba menggoda Shaoxi, terbang menjauh. Dia kemudian melemparkan tendangan keras dan mematahkan gigi seorang pemuda yang mabuk parah, yang bergegas untuk mengungkapkan cinta kepada Shaoxi. Taixi memegang kaki binatang panggang di tangan kirinya, sepot anggur di tangan kanannya, dan mengikuti dari belakang Shaoxi dan Men-Men. Dia bergoyang dan berjalan seolah-olah dia benar-benar tertidur. Dia menunjukkan bagian putih matanya sambil berjalan dan dengan kaku mengangkat tangannya untuk membiarkan dirinya meminum anggur dan memakan dagingnya, seolah-olah dia adalah robot. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kadang-kadang, orang-orang yang bersemangat akan mengulurkan tangan mereka dan mencoba melingkarkan tangan mereka di leher Taixi untuk mengundangnya bersulang bersama. Namun, riak udara yang sangat kecil akan diaduk dari udara ketika tangan mereka masih berjarak beberapa kaki dari leher Taixi, dan kekuatan misterius yang tak terlukiskan akan segera memblokir ruang di sekitar Taixi, mengisolasinya dari yang lain. Orang lain bisa melihat Taixi, tetapi tidak pernah bisa mendekatinya. Itu bukan jarak fisik antara Taixi dan orang-orang itu.
Sebaliknya, itu adalah jarak waktu. Setelah menyerap mutiara roh naga lilin, Shaoxi mencapai kekuatan ruang, yang memungkinkannya untuk merobek ruang dan berteleportasi sendiri. Taixi juga telah menyerap mutiara roh naga lilin, dan apa yang dia peroleh adalah kekuatan waktu. Berbeda dari Shaoxi, Taixi membutuhkan waktu yang agak lama untuk menyerap kekuatan mutiara, tetapi dia telah bergabung dengan mutiara itu ke tingkat yang tinggi. Akibatnya, Taixi sekarang dalam keadaan halus dan tak terlukiskan. Semua orang bisa melihat Taixi, tetapi dia selalu berjarak sekitar 1 detik satu sama lain, atau dengan kata lain, dia ada dalam 1 detik lebih lambat atau lebih awal dari yang lain. Orang juga bisa mengatakan bahwa dia ada di masa depan atau masa lalu, tetapi tidak pernah di masa sekarang. Oleh karena itu, orang-orang yang mencoba mengajak Taixi untuk minum bersama akan mengetahui bahwa selalu ada jarak yang tak terukur antara Taixi dan diri mereka sendiri. Selain api unggun itu ada beberapa gadis yang dibawa oleh beberapa pemimpin klan manusia. Sama seperti Men-Men, gadis-gadis ini masih muda dan energik. Mereka tertawa sambil mengejar satu sama lain di sekitar api unggun. Kadang-kadang, beberapa gadis cantik akan memperhatikan Taixi, lalu dengan rona merah mabuk, mereka akan dengan bersemangat datang untuk mengundang Taixi untuk menari. Namun demikian, Taixi seperti zombie. Dia benar-benar mengabaikan undangan gadis-gadis ini, saat dia melewati gadis-gadis ini, dengan langkah lapang yang membuatnya tampak seperti hantu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh bahkan sudut kainnya. Di atap balai kota, di belakang punggung bukit yang tinggi, naga lilin Bui, Wulong Yao dan beberapa tetua lainnya berjongkok di sana, berbagi sepanci anggur, yang memiliki aroma yang kuat dan luar biasa. Melihat Taixi bergoyang melintasi kerumunan, naga lilin Bui tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata, "Anak ini, dia baik-baik saja, tetapi ada yang salah dengan otaknya. Apakah kalian masih memiliki gadis muda lajang di keluarga Anda? Bisakah kamu memperkenalkan mereka kepada anak ini?" Wulong Yao dan beberapa tetua lainnya menjulurkan kepala, melirik Taixi, lalu secara bersamaan menggelengkan kepala. Wulong Yao membuatnya lugas, anak ini hanya Shaoxi, adik perempuannya sendiri, yang bersedia mengurus kehidupan sehari-harinya. Jika tidak, dia akan mati kelaparan sejak lama. Anda ingin kami memperkenalkan gadis-gadis kepadanya. Jadi apakah Anda ingin seorang gadis menjadi istrinya, atau ibunya? Naga lilin Bui dengan marah mengangkat tangannya, ingin mengalahkan Wulong Yao, tetapi beberapa tetua lainnya tertawa dan menghentikannya. Kua Fuyan juga duduk di belakang punggung bukit. Dia ekstra berotot dan jauh lebih tinggi dari yang lain. Mendengar naga lilin Bui dan Wulong Yao, dia mengangkat alisnya dan meremas matanya sambil menyeringai ke naga lilin Bui dan tertawa, "Gadis-gadis keluarga Kua Fu kami tidak buruk. Meskipun mereka mungkin sedikit lebih kuat dari gadis-gadis lain, bukan hal yang buruk bagi mereka untuk menikahi pemuda ini. Selama kamu bisa memenuhi nafsu makan mereka." Serangkaian tawa lain bisa terdengar dari atap. Orang-orang keluarga Kua Fu berbentuk besar. Itu tidak layak disebutkan, tetapi perut mereka seperti lubang maut. Seteguk air yang dibuat oleh orang keluarga Kua Fu bahkan bisa memecahkan sungai, dan makan orang keluarga Kua Fu dapat memusnahkan semua hewan yang hidup di padang rumput. Pada dasarnya, kecuali untuk beberapa kasus khusus, tidak ada satupun klan manusia yang mau berhubungan dengan keluarga Kua Fu melalui pernikahan. Bagi manusia biasa, menikah dengan orang keluarga Kua Fu sama seperti menikahi raja atau ratu perut. Klan manusia skala kecil benar-benar bisa dimakan hancur oleh orang keluarga Kua Fu. Selain itu, anak laki-laki mana yang ingin menikahi seorang gadis, yang memiliki lengan lebih tebal dari pinggangnya sendiri? Tertawa sejenak, naga lilin Bui melengkungkan sudut mulutnya kembali ke bawah, menjentikkan jari-jarinya dan melepaskan lapisan samar kabut abu-abu yang menutupi kelompok tetua. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam dan kuat, "Untuk apa yang disebutkan si Wen Ming dan Ji Hao sebelumnya, saya kira Anda sudah mendapatkan hasil sekarang, bukan? Bekerja dengan jenis naga dan tipe Phoenix, kita harus mendukung mereka. Jika tidak, dengan sifat naga dan burung Phoenix itu, mereka akan merebut semua manfaat." Naga lilin Bui mengutak-atik panci anggur sambil melanjutkan dengan suara rendah, "Dunia, sama dengan dunia Pansi." Beberapa tetua semuanya memiliki cahaya tajam yang berkilau di mata mereka, saat mereka menyatukan kepala mereka dan mulai berbisik satu sama lain.
Berbisik sebentar, penampilan naga lilin Gui tiba-tiba sedikit berubah. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan seutas kabut abu-abu dari setiap ujung jari. Kabut tipis itu menjalin jimat ajaib yang rumit di telapak tangannya, lalu suara tipis melayang dari jimat itu. Hehe, Earl Sungai. Ini adalah kota Puban, bukan Laut Gelap Utara mereka. Tempat ini tidak berada di bawah dominasi pasukan bawah laut River Earl-nya. Wajah Candle Dragon Gui berubah cukup gelap saat dia bergumam, Gong-Gong telah bertindak semakin tidak bermoral dan agresif. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri itu? Wulong Yao mendengus dingin. Dia menjentikkan jarinya dan melepaskan aliran cahaya yang sangat tipis. Dari kejauhan, aliran cahaya ang berapi-api terbang ke Shaoxi dan Men-Men, lalu meledak menjadi bola cahaya yang redup. Men-Men dan Shaoxi bersenang-senang di tengah kerumunan. Tapi tiba-tiba, saat cahaya api redup melintas, mereka mendengar suara Wulong Yao. Shaoxi berhenti sebentar, lalu segera berbalik ke arah sungai yang mengalir deras itu, yang tidak terlalu jauh. Sementara itu, Men-Men tiba-tiba memiliki api yang mengamuk dari sepasang matanya. Gadis yang sedikit mabuk ini kemudian menggeram sambil meningkatkan semua kekuatannya, Gong-Gong Wuyu, kenapa dia tidak mati? Beraninya dia menggertak teman-teman kita. Sepasang palu itu muncul tiba-tiba di tangan Men-Men. Serpihan api yang menyilaukan dilepaskan dari kepala palu, saat Men-Men perlahan menurunkan tubuhnya, lalu melompat tinggi seperti kutu. Tubuh mungilnya meninggalkan busur bercahaya yang tajam di udara saat terbang menuju Yumu dan Feng Xing, bersama dengan suara desir yang menusuk telinga. Alun-alun itu bergetar intens. Di tempat Men-Men melompat, tanah penyok sedalam 3 inci. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya berkilau di tanah yang halus sementara suara retak simbol mantra tipis bisa terdengar dari bawah tanah. Shaoxi mendengus dingin. Wajahnya memerah karena dia juga sedikit mabuk. Dia meraih leher Taixi, menggendongnya lalu langsung membelah ruang, memindahkan Taixi dan dirinya sendiri. Setelah 2 ledakan yang menggelegar, palu Men-Men terlempar saat dia masih terbang di udara. Palu itu berubah menjadi sepasang bintang jatuh yang menyala-nyala, dengan keras menghantam kabut gelap yang dilepaskan oleh River Earl. Awan berbentuk jamur setinggi ratusan meter membusung ke udara. Setengah dari air yang mengalir deras itu menguap sesaat, memperlihatkan dasar sungai yang kering. Sepasang palu itu meraung. Yuyu telah menempatkan formasi sihir yang kuat di sepasang palu, dan sekarang, formasi sihir diaktifkan sepenuhnya. Mangkuk River Earl bergetar hebat, dan kabut gelap yang keluar darinya berubah menjadi semakin tipis. Mengikuti suara keras, area besar retakan seperti jaring laba-laba muncul di mangkuk. Penampilan River Earl, yang telah duduk di kepala perahu dengan wajah ceroboh dan percaya diri, tiba-tiba berubah. Seteguk darah jantung menyembur keluar dari dadanya dan melonjak keluar dari lubang hidungnya, bahkan sebelum dia bisa membuka mulutnya dan membiarkannya keluar. River Earl merasakan sakit yang luar biasa dari organ dalamnya, yang membuatnya meraih dadanya sendiri dengan kedua tangannya. Sementara itu, dia menatap Men-Men dengan sangat terkejut, yang dengan cepat turun dari udara. 2 palu berdarah ini, Zhurong tidak membuatnya. Tapi siapa yang melakukannya? River Earl menggeram dengan suara serak yang mengamuk. Panas besar yang dilepaskan dari palu Men-Men menguapkan setengah sungai, dan dari separuh sungai yang tersisa, air melonjak. Air sungai sedingin es mengalir ke dasar sungai berwarna merah bercahaya, menciptakan awan uap besar. Uap naik ke langit, melingkar oleh angin dingin, lalu berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke bawah. Tempat tidur ramping, tempat River Earl duduk, tiba-tiba berubah menjadi untaian abu hitam dan menghilang bersama angin. Selanjutnya, Candle Dragon Gui muncul di belakang River Earl seperti hantu, aliran kabut abu-abu lengket melingkar di sekitar tubuhnya. Tidak lain adalah kabut abu-abu yang menghancurkan perahu River Earl dalam sekejap. Sebelum River Earl bisa berdiri, Candle Dragon Gui sudah mengunci 5 jari tangan kanannya di leher River Earl. Jari-jari Candle Dragon Gui yang dingin dan sekeras besi tenggelam jauh ke leher River Earl. Jari-jari yang sangat kuat ini dapat dengan mudah mematahkan leher River Earl. Oleh karena itu, River Earl sekarang mengencangkan seluruh tubuhnya, tidak berani bergerak 1 inci pun. Anak-anak kecil berkelahi, orang dewasa seperti kami tidak boleh terlibat. Benar, makhluk air tua. Candle Dragon Gui mengulurkan lehernya,
meletakkan wajahnya yang keriput di dekat telinga River Earl, sambil mengeluarkan embusan angin dingin yang dipenuhi dengan kekuatan kematian yang kuat, dari mulutnya. Jika kamu benar-benar ingin terlibat, kamu akan menjadi makhluk air mati. Candle Dragon Gui mengerahkan kekuatannya melalui jari-jarinya dan mengeluarkan serangkaian suara retak dari leher River Earl. River Earl bahkan untuk sementara kehilangan penglihatannya karena rasa sakit, dan dia benar-benar cacat untuk mengaktifkan kekuatan ilahinya sendiri, bahkan sebagai makhluk jenis dewa dengan kekuatan air. Naga Lilin Gui, aku tidak berpikir bahwa kamu telah menjadi begitu kuat. River Earl menggertakkan giginya dan menggeram dengan suara rendah karena marah. Siluet gesit tiba-tiba keluar dari sungai, itu adalah Wu Ziki. Dia membawa tongkat es gelap besar saat dia segera berlari ke arah Candle Dragon Gui, mengangkat tongkat dengan kedua tangannya, dan sepertinya menghantam ke belakang kepala Candle Dragon Gui. Namun, dengusan dingin kemudian terdengar, setelah itu, Wulong Yao, Kua Fuyan dan beberapa tetua lainnya muncul di belakang Wu Ziki. Palu berbentuk persegi yang dipegang di tangan Kua Fuyan terbakar dalam api yang mengamuk saat dia mulai berbicara dengan suara seperti guntur, kuat dan beresonansi, yang bahkan menyebabkan rasa sakit yang tajam di gendang telinga Wu Ziki. Monyet, jangan bergerak. Kamu mungkin tidak bisa mematahkan tengkorak naga lilin tua, tapi palu saya pasti bisa mematahkan kepala Anda. Wu Ziki berhenti seketika, lalu dia perlahan berbalik dengan wajah malu dan menatap Kua Fuyan, yang berdiri di belakangnya, dan tingginya sekitar 30 meter. Martil raksasa berbentuk persegi itu, yang tertutup tebal dengan simbol mantra kecil, 5 hingga 6 kali lebih besar dari seluruh tubuh Wu Ziki. River Earl dan Wu Ziki tetap diam, dan penampilan keduanya gelap seperti tinta. Pop, diikuti oleh suara keras, mangkuk hitam River Earl meledak, berubah menjadi berkas sinar cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya dan menyilaukan kembali ke lengan baju River Earl. River Earl mengeluarkan seteguk darah lagi, lalu dia menunjukkan wajah yang bengkok parah, dengan giginya tergertak. Baru saja, segel kabut gelap yang dia buat benar-benar rusak. Man-Man membawa 2 palu dan mendarat dengan keras dari langit. Seiring dengan ledakan yang mengguncang bumi, beberapa potongan batu besar di tempat dia mendarat hancur, sementara puluhan retakan seperti ular muncul di tanah. Gelombang mengejutkan besar yang diciptakan oleh Man-Man mengangkat gelombang setinggi hampir 100 meter dari sungai. Saat ini, busur pembunuh naga Yisen dihancurkan oleh petir Yemosanye. Man-Man melepaskan api ilahi sepanjang 1 meter dari matanya dan segera melihat Yisen, yang tangan kirinya hancur berkeping-keping. Anda lagi, betapa menyebalkan. Tanpa menggunakan sihir khusus apapun, Man-Man hanya meningkatkan kekuatannya dan bergegas menuju Yisen, bersama dengan embusan angin yang kuat, seperti badak gila. Seiring dengan 2 bunyi dentuman keras, sepasang palu itu menghantam tubuh Yisen dengan keras. Pada martil berbentuk kuncup bunga, aliran cahaya ilahi Yuyu yang jernih melintas sedikit. Selanjutnya, kekuatan besar yang menakutkan, yang tampaknya sekuat kekuatan yang dihasilkan oleh bintang prasejarah yang turun dari kehampaan aslinya, dilepaskan dari kepala martil. Itu mengebor tubuh Yisen melalui pori-porinya, lalu mencapai semua pembuluh darah-darah, organ dalam, tulang, dan sumsumnya. Tepat setelah itu, meledak, seperti letusan gunung berapi. Dari dalam keluar, kekuatan besar ini tiba-tiba meledak. Itu bukan kekuatan Man-Man. Sebaliknya, itu adalah fungsi yang sangat mematikan yang diberikan pada palu Man-Man oleh Yuyu dengan cukup nyaman. Tulang-tulang Yisen patah inci demi inci, organ dalamnya robek-cabik, sementara puluhan tebasan besar muncul di tubuhnya. Darah melonjak keluar dari luka-luka itu tanpa henti. Man-Man menghela nafas bersama dengan raungan saat dia memegang palu ke depan. Tubuh Yisen dikirim terbang menjauh seperti daun layu yang melayang tertiup angin. Sambil muntah darah, dia jatuh ke sungai yang mengalir deras, digulung ke ombak tinggi, dan kemudian menghilang. Saat cahaya redup melintas di udara, Shaoxi bergegas ke medan perang dengan Taixi digendong di tangannya. Taixi mabuk, tetapi ketika dia melihat Feng Xing, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, Taixi langsung menggelengkan kepalanya dan bergumam keras, apakah seseorang menggertakmu? Tong anggur dan daging binatang panggang yang dipegang di tangannya segera berubah menjadi sedotan abu yang melayang sementara wajah Taixi berputar seperti iblis. Matanya memutih tanpa warna lain.
Dengan suara rendah, dia mulai mengucapkan mantra yang terdengar jahat, menciptakan gelombang riak udara halus yang menyapu seluruh area. Yi Shen telah membawa 300 pemanah elit Gurun Timur. Di antara mereka, 30 hingga 40 adalah penyihir ilahi, dan yang lainnya adalah raja penyihir elit. Para pemanah ini telah menyerang Yumu bersama-sama, dan pada saat itu, lemak Yumu bergetar hebat karena gelombang panah yang ganas datang ke arahnya. Namun demikian, aliran kabut berwarna-warni terbang di wajah pemanah ini dari waktu ke waktu, karena mereka semua diracuni oleh Yumu. Mereka semua memiliki harta sihir pelindung yang telah memblokir sekitar 90% racun untuk mereka. Para pemanah ini kuat dan memiliki tubuh yang kuat. Oleh karena itu, meskipun mereka semua diracuni, racun itu sudah melemah sekitar 90% dan tidak dapat menyebabkan ancaman nyata bagi mereka dalam waktu singkat. Pada saat ini, kekuatan waktu Taisi menyapu medan perang. Para pemanah Gurun Timur, yang busurnya terbuka, langsung gemetar. Kemudian, dalam mikrodetik, pembalikan waktu yang ajaib terjadi pada mereka. Pada saat itu, tubuh mereka telah kembali ke masa remaja mereka, ketika mereka baru mulai mengolah diri mereka sendiri. Kembali pada waktu itu, mereka biasanya hanyalah penyihir pemula, mereka masih muda dan lemah, dan sama sekali tidak memiliki ketahanan terhadap jenis racun apapun. Tiba-tiba, 300 pemanah elit Gurun Timur berubah menjadi genangan darah nanah yang mengalir ke seluruh tanah. Kembali ke dalam gedung kecil, Ji Hao, Si Wenming, lelaki tua Tusan, Aoli dan Feng Xinxin masing-masing membuat stempel di selembar kulit. Saat 5 perangko pribadi mendarat di lembaran kulit, kulit emas itu langsung meledak dengan cahaya yang menusuk mata dan melepaskan aliran kekuatan yang kuat, mencapai langit. Aliran cahaya keemasan menyilaukan dari kulit sementara udara bergetar, menyebabkan suara berdengung. Selanjutnya, lembaran kulit dibagi menjadi 5, yang merupakan 5 salinan perjanjian. Mereka kemudian terbang dan mendarat di tangan Ji Hao dan 4 lainnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kerjasama telah dinegosiasikan dengan tepat, atau dengan kata lain, lelaki tua Tusan, yang merupakan ahli bisnis, telah memikirkan setiap detail sebelumnya. Semua klausul yang disarankan olehnya sangat masuk akal, dan begitu juga distribusi manfaatnya. Dia mempertimbangkan kebutuhan setiap mitra, dan sebagai hasilnya, perjanjian ini memuaskan semua orang. Hahaha, bawakan kami anggurnya. Keluarkan panci rubah mabuk yang saya simpan. Haha, hari ini adalah hari yang baik, hal-hal baik telah terjadi, dan kita semua memiliki suasana hati yang baik. Ayo sekarang minum. Orang tua Tusan tertawa bahagia sambil mengangkat tangannya dan bertepuk tangan keras untuk menyuruh para pelayan buru-buru membawa anggur. Mendengar rubah mabuk, Aoli menjulurkan matanya dengan tertegun, dan bahkan dengan keras menghisap air liurnya sendiri. Ji Hao tersenyum menatap Si Wenming, bersiap untuk bertanya tentang rubah mabuk. Tapi tiba-tiba, tidak begitu jauh, awan jamur merah naik ke langit, kemudian cahaya berapi-api terang menyebar gelombang demi gelombang, bersama dengan badai panas yang menyengat. Segera, banyak tanaman langka di sekitar gedung lelaki tua Tusan layu sementara banyak pelayan dan pelayan berteriak. Pria laki-laki. Pupil Ji Hao menyusut seukuran ujung jarum ketika dia mengeluarkan raungan panjang dan bergema. Seberkas cahaya keemasan menyilaukan dari matanya yang tegak, lalu tubuhnya menghilang tiba-tiba. Sangat cepat, teriak Feng Qinxin kaget. Dia berbalik langsung ke tempat awan jamur naik, tetapi dia tidak tahu kapan Ji Hao pergi. Dia bahkan tidak bisa melihat gerakan Ji Hao dengan jelas. Phoenix bisa terbang dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, dan di antara semua burung legendaris, hanya rok bersayap emas dan beberapa jenis yang sangat langka lainnya hampir tidak dapat bersaing dengan jenis Phoenix dalam kecepatan. Tapi tanpa diragukan lagi, Phoenix adalah penerbang tercepat. Tapi barusan, Ji Hao pergi tiba-tiba, dan Feng Qinxin bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Kecepatan bergerak Ji Hao telah melampaui semua burung Phoenix kuat yang pernah ditemui Feng Qinxin, juga jauh lebih tinggi dari kecepatan tertinggi Feng Qinxin sendiri. Feng Qinxin penasaran dan takjub. Oleh karena itu, dia meraung juga dan terbang menuju awan jamur, memunculkan aliran cahaya 7 warna. Si Wenming, Aoli dan lelaki tua Tusan semuanya terkejut. Selanjutnya, mereka masing-masing bergerak menuju awan jamur. Dengan kecepatan tertinggi mereka,
Dengan kekuatan jembatan emas langit dan bumi, Ji Hao bergerak melintasi ruang angkasa, yang sedikit mengejutkan Feng Qinxin. Saat cahaya terang dan redup melintas dengan cepat di depan matanya, Ji Hao sudah tiba di mana Yu Mu dan Feng Xing diserang. Dia melihat Men-Men menghancurkan palunya di tubuh Yi Shen, hampir menghancurkan Yi Shen berkeping-keping. Kemudian, dia melihat Yi Shen dikirim terbang oleh palu Men-Men, jatuh ke sungai dan melarikan diri. Sebelum Ji Hao bergerak, Tai Si telah mengaktifkan kekuatan pembalikan waktunya, dan bekerja sama dengan racun Yu Mu, membunuh 300 pemanah elit dalam sekejap. River Earl dan Wu Ziki telah dikendalikan oleh sekelompok tetua. Sekarang, hanya Gong Gong Wu Yu yang tersisa di medan perang. Dia disambar guntur Ye Mo Sanyai, dan setengah dadanya tertiup angin. Tulang belakang yang patah menghubungkan tubuh bagian atas dan bawahnya, yang membuatnya terlihat sangat sengsara. Rasa sakit yang luar biasa menghilangkan keanggunan Gong Gong Wu Yu. Dia dengan liar melambaikan seruling giok sambil berteriak seperti orang gila, siapa yang berani menyakitiku? Saya Gong Gong Wu Yu, saya pangeran keluarga Gong Gong. Aku adalah dewa air berikutnya. Feng Xing, Yu Mu, kamu berkolusi dengan wanita non-manusia. Kamu dengan mewah menyerangku, kamu mencoba membunuh garis keturunan Gong Gong kami. Saya satu-satunya pangeran dari keluarga Gong Gong, satu-satunya pangeran. Kamu mengkhianati umat manusia, kamu adalah mata-mata di antara manusia. Ye Mo Sanyai memiliki cahaya hitam redup yang berputar dengan cepat di matanya yang tegak. Dia menggigit bibirnya erat-erat sambil menatap Gong Gong Wu Yu dengan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus meluncurkan petir lain untuk membunuh Gong Gong Wu Yu ini untuk selamanya. Tapi bagaimana Gong Gong Wu Yu tahu tentang lamaran itu? Apakah kakak perempuannya, Ye Mo Loye, kaisar yang berkuasa di matahari kegelapan, sudah mengirim orang untuk mengejarnya? Apakah orang-orang, yang telah mengejarnya, melakukan kontak dengan Gong Gong Wu Yu? Tiba-tiba, kabut hitam tebal menyembur keluar dari tubuh Gong Gong Wu Yu, bersama dengan kekuatan dingin yang kuat. Kabut hitam menutupi luka Gong Gong Wu Yu, memungkinkan lukanya pulih dengan cepat. Segera, tubuh yang hancur itu sembuh dengan sempurna. Kabut hitam tipis berkumpul di belakang Gong Gong Wu Yu, di dalamnya, sepasang mata yang dalam dan dingin berbinar. Kemudian, suara serak Gong Gong datang dari kabut, kamu, beraninya kamu menyakitiku, putra Gong Gong. Shaoxi maju selangkah, menatap lurus ke sepasang mata berbinar cerah di kabut tanpa rasa takut, dan berkata dengan tenang, Gong Gong, maksudmu putramu bisa menggertak kita, tetapi kita tidak bisa melawan. Dia ingin membunuh, jadi dia harus siap untuk mati. Sebelum Gong Gong menjawab, Shaoxi dengan kasar melanjutkan, bukan hanya putramu, kamu juga. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus bersiap untuk kematian juga. Getaran yang sangat garang dan bangga muncul dari Shaoxi, di bawah pengaruhnya, Gong Gong sebenarnya tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Selanjutnya, Gong Gong mencibir dan bertanya, siapa kamu? Dari mana asalmu? Apakah Anda pantas berbicara dengan saya seperti ini? Untuk apa yang terjadi hari ini, tidak peduli kesalahan siapa, Anda menyakiti pangeran dari keluarga Gong Gong saya. Kamu harus membayar untuk itu. Mencibir lagi, kabut hitam di belakang Gong Gong Wu Yu tiba-tiba berubah menjadi sepasang tangan es gelap transparan, menjangkau naga lilin Gui dan beberapa tetua lainnya, bersama dengan jeritan melengking. Dimanapun sepasang tangan es itu mencapai, bahkan udara membeku, menunjukkan dua jejak yang terlihat jelas. Naga lilin Gui, Wulong Yao dan beberapa tetua lainnya berhenti, menahan kekuatan Earl Sungai dan Wu Ziki. Sebaliknya, mereka semua bergerak untuk menangkis serangan yang hampir licik yang diluncurkan oleh Gong Gong ini. Sementara itu, suara mendesis datang dari belakang Ji Hao. Setelah itu, awan besar gas beracun hitam dan hijau mengembang keluar, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Ji Hao berbalik, melihat 9 kepala ular raksasa seperti kepala naga, samar-samar terlihat dalam gas beracun. Earl Yao Ji Hao, kamu dan orang-orangmu menyakiti Pangeran Wu Yu. Bahkan Kaisar Sun tidak bisa menutupi ini untukmu. Ambil pukulan dariku, Xiang Liu. Tawa keras kemudian bisa terdengar sementara kepala ular besar menukik lurus. Udara terbelah, sementara kepala Xiang Liu menamparkan dada Ji Hao seperti gunung besar. Bersambung.